Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Terus balik lagi ke masalah tadi yang berkhianat itu. Nah, yang berkhianat itu ya, itu kan jelas gak baik ya. Terus kan pasti yang gak baik itu terkena semacam teguran. Nah, kayak teguran misalkan penyakit itu ya, itu dikasih teguran penyakit berupa penyakit apa gitu. Lah lihat berkhianatnya dalam rangka apa? Berkhianat itu banyak loh. Iya. Ya, bisa berkhianat dalam pekerjaan, bisa berkhianat dalam amanah, bisa berkhianat tadinya ini diajak bareng, ya, terus membocorkan, ini namanya berkhianat ya. Contoh, jangan dikasih resep, akhirnya jangan berkhianat dikasih resepnya ke orang lain, padahal jangan ada janji, tolong ya disimpan buat kamu besok. Jangan bawa keluar, ini namanya berkhianat. Iya. Nah, ya, makanya kita lihat berkhianatnya. Lah itu kembali lagi yang kemarin, tinggal apa? Di masalah apa? Perekonomian, keluarga. Loh, keluarga bisa berkhianat kepada istri, ya bisa berkhianat. Ya, laki-laki berkhianat sama istri, serong. Iya. Berkhianat nggak? Berkhianat. Berkhianat. Makanya tinggal lihat aja berkhianatnya masalah apa. Paling bahaya ini kalau berkhianat kepada Allah, menyekutukan Allah, itu berkhianat. Kalau berkhianat seorang suami, seorang istri ke suami, misalkan gini ya, suami lagi nyari nafkah jauh, tiba-tiba dia berkhianat, Berarti si istri yang berkhianat. main serong gitu, Main serong. Itu bagaimana tegurannya, Gus? Banyak itu bisa ya. Ini dia ranahnya kenapa seumpama itu kan penyakit hati ya. Ini soalnya itu biasanya ada sifat pembawaan. Itu biasanya di sini juga sakit karena apa? Dia berarti sudah berpikiran negatif. Ya. Di kepala itu ya. Pertama itu masih kepala, belakang. Nomor satu itu. Dan tinggal tujuannya ini berkhianat ini mau apa? Ya. Kalau dia untuk melampiaskan nafsu, ya, Iya. cuman hanya pemuas nafsu ataupun apa, biasanya maaf alat kelamin. Itu berkhianatnya misalkan keduniawian lah, misalkan Ekonominya itu nggak cukup dikasih, selalu nggak cukup gitulah, dikasih sama tidak bersyukur ya. intinya tidak bersyukur lah gitu. Itu kalau dia ini real nggak main di ini orang pintar planet gitu. Biasanya itu kaki kanan akan sering sakit. Terus lambung terus kena. Lambung. Nanti darah kena. Darahnya kena. Darah merahnya kena. Darah merahnya kena. Ini. Nah, takutnya kalau berkelanjutan ya bisa itu kesetruk bisa. Tapi kan perjalanan salah, menyimpang. Iya. Ya, menyimpang ya. Iya. Ya. Makanya kan banyak sekarang ini. Makanya kan dilihat kronologi, kita nggak bisa mendoktrin kalau itu pasti kayak ini nggak bisa. Lihat kronologi dulu, larinya kemana kayak gitu. Ya. Jangan sama-sama bawa tepung. Nggak bisa saya bilang oh gandum, saya nggak bisa bilang wah mau bikin roti, belum tentu, ya kan? Iya. Nggak tahu buat adonan lainnya, makanya kita harus lihat kronologinya. Ini, nah itu kan satu sumber toh. Iya sih. Pengkhianat ini kan satu sumber. Ini bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Tinggal larinya pengkhianatnya mau buat apa dia, tujuannya kan banyak. Pengkhianat itu tujuannya banyak. Untuk mencari popularitas bisa, untuk mencari kederajatan bisa, untuk mencari perekonomian bisa, untuk mencari kepuasan nafsu bisa, ya kan? Untuk dendam bisa. Ini kayak gitu. Yang jelas kalau orang kayak gitu hidupnya nggak bakalan tenang. Dia akan dihantui terus.
Maka yang saya bilang, orang yang paling hebat itu adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, itu baru orang hebat. Nah, kalau mengalahkan orang lain banyak bisa, ya. Tapi yang mengalahkan dirinya sendiri itu yang paling hebat. Orang yang paling hebat adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ini kalau orang hebat ya. Berarti yang sering dikatakan orang-orang itu benar apa? Kan ada misalkan yang laki-laki ya sering beli beli cewek gitu lah. Oh, jajan lah. Jajan gitu ya. Jajan-jajan gitu. Kan sering orang bilang orang itu jajan-jajan terus kayak nyumpahin nanti ini alat kelaminnya coba. Memang Nggak bisa itu lagi katanya. benar. Pasti. Iya, betul. Karena kan sudah berkhianat ya. Makanya saya bilang kan tinggal larinya ya. Dia berkhianatnya kan mau kemana ya. Kan banyak ya. Ini satu sumber. Nah, tinggal mau dibawa kemana? Air. Air ini tinggal mau dibawa buat apa? Kayak itu kita ibarat. Jangan bawa beras kan belum tentu mau dijadikan dinanak jadi nasi kan belum tentu. Nah, tinggal kita lihat kronologinya mau dibawa kemana kayak gitu. Sama dengan orang berkhianat. Orang berkhianat itu pasti ada sumber, ada nanti larinya mau kemana. Lah ini baru bisa dilihat. Jangan mengeluarkan sepeda motor, ya pasti pengen pergi. Tapi pergi kemana kan nanti harus tahu alurnya. Sama. Jadi berkhianat ini sudah sumber jelek. Dan tinggal ini tujuannya buat apa kayak gitu. Ya. Iya. Sama dengan bermain jelek. Tapi kan tinggal lihat kliennya mau larinya kemana. Nanti makanya penyakitnya beda-beda kayak gitu. Iya. Tujuannya sendiri-sendiri. Oh, iya. Ya kan? Sama. Jangan bawa sepeda motor. Mas Ari bawa sepeda motor. Kadang kan tujuannya beda-beda. Iya. Gak sama kan? Nah itu. Jangan ya. Iya. Jadi lebih waspada. Makanya kalau saya bilang yang paling bagus ini obat hati. Ada kan tombol hati. Iya. Ini obat hati. Ada juga misalkan seorang istri bermain klinik untuk apa namanya supaya suaminya itu nurut. Istilahnya tuh biar saya yang jadi kepala rumah tangga gitu. Di apapun nurut gitu ya. Nah itu nanti tegurannya larinya kemana Gus? Itu yang paling kasihan nanti kalau punya anak laki-laki, kasihan ke anak laki-laki. Pengalaman. Ya? Anak laki-laki itu kasihan. Iya. Satu. Yang kedua, kalau ini larinya ke perekonomian, ya, nanti sang suami ini diajak ngobrol, ini loading gitu. Ya? Itu tadi balik lagi yang anak laki-lakinya kasihan itu. Kena imbasnya. Kena imbasnya itu seperti apa? Kayak loading juga gitu kan? Enggak, sakit. Sakit-sakitan. Sakit. Ada aja sakitnya, ini macam-macam. Kalau seumpama itu buat perekonomian, nanti sakitnya ini punggung. Makanya dilihat, saya bilang kronologinya ya. Iya. Tapi yang jelas sang suami ini loading, anak laki-lakinya sakit. Kalau buat perekonomian punggung. Nah, kasihan nggak? Iya. Terus balik lagi ke cewek ya, ke perempuan yang apa namanya suka jual diri gitu. Nah, itu suka jual diri dengan alasan buat memenuhi keluarganya ya, anaknya lah. Biasanya kan yang jual diri itu biasanya ditinggal sama suami, terus apa bingung cari kerja apa itu sulit, jalan satu-satunya biar cepat kaya dapat banyak duit gitu ya kan, jual diri gitu lah. Itu tegurannya nanti tuh bisa kemana itu? Alat kelamin, Perut kelamin. Itu nanti semua kalau udah masanya itu satu badan tubuh sakit semua. Ya.
itu kena semua itu. Karena orang yang sudah mau menjual diri pasti banyak pikiran negatifnya daripada positifnya. Dan maaf, orang kebanyakan yang jual diri pasti larinya ke klinik. Iya. Laris. Laris. Betul ya? Iya. Lama memang. Tegurannya lama banget itu. Lama. Paling lama itu. Karena apa? Iblis senang. Datangnya bisa datengin Iya. poin banyak. Ya. Makanya orang yang bisa datengin poin-poin banyak, pengikut-pengikut iblis banyak, ini justru lebih kuat-kuat, lama tegurannya. Tegurannya lama-lama. Gak langsung, gak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak, lama. Nggak langsung ditegur ya. Wah, lama banget. Lama. Mungkin usia mulai usia 50 baru mulai terasa. Jadi sebenarnya sih di waktu perjalanan itu udah kerasa kadang sakit-sakitan. Iya. Cuman kan ya beli obat apa peredam. Saya yakin pasti sering merasa kaki nggak enak, Cuma badan nggak nyaman, kepala sering sakit, pasti kayak gitu. cuma disepelekan aja ya. Sepelekan. Dianggap remeh. Ya kan? Nanti larinya kemana-mana ya dong. Tapi jadi saya bilang hanya judul itu Bisa lari ke stroke segala macam ya. bisa. Tinggal makanya kan nanti saya bilangnya larinya mau kemana itu, ya kan? Iya. Tinggal pilih. Tinggal pilih. Kayak ibarat jangan sudah masuk itu gerbang, ini jangan mau pilih kemana ya, itu tak. Iya. Terus misalkan apa namanya, itu kan tadi kronologinya buat memenuhi itu keluarganya. Misalkan itu punya apa anak yang soleh lah, kan nggak tahu apa-apa, ibunya kayak kerja ini nggak dikasih tahu lah sama anaknya bahwa kerjanya nggak benar gitu. Terus si anaknya itu kena imbas apa enggak, kan tidak tahu gitu. Pastilah kalau kena imbas pasti, ya kan? Pasti kena imbas. Contoh yang tadi lah, nggak usah yang sampai ke jual diri ya. Iya. Orang yang jual diri aja, istri bermain nggak gitu untuk suami biar tunduk, biar bisa ngasih duit terus banyak. Anak tahu nggak? Nggak tahu sih. Kena imbas laki-laki, anak laki-laki kena imbas. Ini kan sama sih sebenarnya. Jadi apapun itu, kalau sudah melanggar apa yang diperintahkan Allah dan mendekati apa, ya sudah dapat teguran dari Allah. Ya makanya saya bilang kasihan si anak, tidak tahu apa-apa jadi korban. Ya, kasihan nggak si anak, jadi korban. Nah itu ya, pastilah. Sering akhirnya anak sakit ini, ada aja. Terus ngomongin anak ya, agak